Selengkapnya terkait penemuan kokpit voice recorder Sriwijaya RSJ-182 sudah bergabung bersama kami Ruth Simatupang, mantan investigator KNKT dan Kadispen Koarmada 1 Letkol Fajar Tri Rohadi. Saya ke Letkol Fajar terlebih dahulu. Letkol Fajar, sejauh ini boleh Anda informasikan kepada kami seperti apa proses pencarian memori dari CVR? Selamat sore Mbak, terima kasih. Untuk rencana pencarian dari CVR itu sendiri, seperti kita ketahui bersama bahwa 2 hari yang lalu kita sudah menemukan bagian dari CVR, yaitu beacon yang kondisinya saat ini juga terbelah karena mungkin dari impact terhadap benda tersebut cukup kuat sehingga tidak utuh lagi. Untuk bagaimana rencana ke depan, karena seperti beacon tersebut yang memancarkan tanda-tanda yang harus bisa kita tangkap untuk kita kenali posisinya itu tidak bisa lagi, sehingga kita mencari dengan analisa data dengan apa yang kemarin sudah kita temukan, lokasi-lokasinya di mana. Kita akan analisa lagi dengan beberapa alat yang kita turunkan yang dimiliki oleh KRI Rigel, dianalisa dan kita tentukan lokasi-lokasi yang memungkinkan keberadaan dari memori dari CVR itu sendiri. Sementara itu sampai saat ini untuk penyelaman terus kita laksanakan sesuai dengan rencana, yaitu beberapa titik kemarin hanya terpusat 1 titik, kita kembangkan lagi karena kemungkinan terbaru juga ada, ataupun bahwa memori tersebut terlempar lebih jauh lagi juga memungkinkan, sehingga kemungkinan yang di lapangan tetap kita pertimbangkan, tetap dianalisa lagi dan kita kembangkan lagi untuk dilaksanakan penyelaman. Baik. Seperti kita juga ketahui bahwa kemarin ada satu kendala masalah. Iya Mbak. Iya, silakan Pak, dilanjutkan. Seperti kendala masalah visibility, mudah-mudahan hari ini karena cuaca juga lebih cerah dibanding kemarin, angin juga mudah-mudahan lebih bersahabat. Harapannya di bawah laut pun juga visibility lebih baik daripada hari-hari kemarin. Kekeruhan, sedimentasi di bawah juga harapannya juga tidak seperti kemarin yang pernah mengalami peningkatan sehingga membatasi jarak pandang dari tim selam TNI Angkatan Laut. Demikian. Baik, Pak Fajar, berarti saat ini pencarian dilakukan secara manual? Dilakukan secara manual dalam artian bahwa berdasarkan kondisi black box sendiri, CVR itu sudah tidak memancarkan sinyal karena beaconnya terlepas, bagian-bagian dari CVR itu sendiri terlepas sehingga tidak bisa memancarkan sinyal yang bisa kita tangkap keberadaan posisinya CVR itu sendiri di mana. Baik, sebesar apa Pak memori yang harus dicari itu Pak? Memori yang dicari kalau boleh kita lihat ukurannya kira-kira sekitar diameter kira-kira 20 cm dengan tinggi sekitar 15 cm. Bentuknya bulat. Baik, saya ke Ibu Ruth. Ibu Ruth pernah ditemukan seperti itu, tapi ini informasinya nanti. Baik Pak Letkol Fajar, saya ke Ibu Ruth. Ibu Ruth, apakah memang CVR ini tidak kuat ketika menghadapi hantaman di air ataupun ledakan di udara sehingga bisa terpecah jadi beberapa bagian seperti ini, Bu? Iya, memang dia lebih rentan ya dibandingkan FDR karena dia sendiri berada di kokpit. Artinya jika ledakan atau menabrak ke permukaan air, pecahan seperti ini memang sering terjadi di beberapa kecelakaan pesawat, Bu? Iya. Baik, dari bagian-bagian CVR tadi Pak Fajar mengatakan bahwa saat ini sudah tidak memancarkan sinyal karena memang terbelah-belah bagiannya. Kemarin dari tim gabungan sudah menemukan baterai dan juga casingnya, namun sejauh ini memorinya yang hilang ya Bu ya. Kalau tidak ada memorinya, berarti berarti tidak bisa diekstraksi ya Bu ya, data-datanya ya Bu? Nggak bisa. Dia tuh seperti ya microchip yang seperti kemarin diperlihatkan oleh KNKT. FDR itu kan juga penempatan microchipnya ya dilapisi lagi dengan semacam kayak clay apa sih? Yang lentur sedikit gitu ya, supaya bisa menahan bantingan dan juga api.
Nah, itu yang membungkus si alat tempat beradanya microchipnya itu. Nah, artinya CVR juga kayak gitu. Dilapisi ya Bu ya. artinya memori CVR ini apakah akan tetap aman Bu jika sudah terlepas dari casingnya, apalagi air laut ini air asin seperti itu, akan membuat karat kah? Pastinya. Nah, ini yang sangat ditakuti justru ya, kalau itu rusak akan sangat sulit para investigator untuk mencocokkan antara data FDR, seharusnya kan dicocokkan dengan CVR. Baik, saya kembali ke Pak Fajar. Pak Fajar, berarti ini tim pencari ini juga berburu dengan waktu karena air laut ini bisa menyebabkan memorinya itu kemudian jadi rusak ya Pak. Sejauh ini apakah masih sulit proses evakuasi di bawah air? Apakah masih tertutup puing-puing yang cukup tajam Pak, yang menyulitkan tim juga untuk mencari memori yang tidak terlalu besar, hanya sekitar 30 cm kali 15 cm. Ya, kalau kendala itu kan tiap hari ya dinamikanya ada Mbak ya. Mudah-mudahan itu bisa teratasi karena arus laut di bawah juga menentukan. Kalau dia terdiam terus tiba-tiba ada arus yang lebih kuat pada waktu-waktu tertentu bisa saja terkubur. Tapi harapan itu semoga tidak terjadi. Kita juga sudah menyiapkan beberapa peralatan, diantaranya seperti senter yang di bawah air sana untuk bisa menembus ketebalan dari visibility, mungkin yang keterbatasan dari visibility itu sendiri karena lumpur yang naik. Tapi itu pun apabila kita juga harus mencari di mana sih posisi yang lebih mengerucut sehingga kita bisa fokuskan pencariannya di area tersebut. Untuk masalah kendala-kendala lain, mudah-mudahan selama ini tidak terlalu berpengaruh terhadap tim selam kita. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan. Baik, saya kembali ke Ibu Ruth. Ibu Ruth, untuk CVR sendiri, data apa yang direkam oleh CVR, Bu? Iya, tentunya adalah suara mesin, peringatan-peringatan yang dikeluarkan dari peralatan yang ada di kokpit, kemudian pembicaraan antara pilot dengan co-pilot, kemudian dengan kalau ada juga yang ketiga, misalnya insinirnya ikut di dalam kokpit, itu juga terekam, kemudian pembicaraan dengan ATC itu juga terekam. Lebih krusial mana, CVR atau FDR, Ibu, untuk menginvestigasi sebuah kecelakaan pesawat? Kalau sampai FDR yang rusak dan tidak terbaca, nah itu sudah kayak kiamat rasanya. Karena kita sangat kesulitan sekali dalam mencari tahu penyebabnya. Karena yang sebenarnya yang paling banyak menginformasikan ada apa dalam penerbangan itu adalah tersimpan di FDR. Okay. Sedangkan CVR itu hanya mencatat segala sesuatu yang ada di kokpit. Baik, saya kembali ke Pak Fajar. Pak Fajar, kalau misalnya kondisi CVR ini bisa dibilang hancur dan terbelah-belah. Kemarin pada saat FDR bentuknya seperti apa? Apakah masih utuh? FDR pun bentuknya sudah tidak utuh seperti lengkap dalam kondisi rangkaian, ada baterai, ada beacon, ada rangkaian pendukung yang lain, kerangka tidak. Itu tidak kurang lebih dari seperti memori yang terlepas dari induknya, dari rangkaian utamanya. Nah, lalu saat ini apakah pencariannya bergeser dari titik jatuh, Pak, dan ke arah mana jika bergeser untuk pencarian dari memori CVR ini? Kalau bergeser pencarian tidak, Mas. Cuman kita mencari titik lain, jadi kita kembangkan dari kemungkinan kan dari sebaran pecahan tersebut karena ledakan, itu kita mencoba untuk mencari di beberapa titik yang selama ini sudah dianalisa kemungkinan keberadaan dari sinyal-sinyal paling kuat keberadaan dari logam yang ada di bawah laut. Kita cari ke situ, ada beberapa titik yang kita terus upayakan, kita fokuskan ke situ. Mudah-mudahan dari beberapa titik option yang kita sudah ditentukan itu kita bisa menemukan dari memori CVR itu sendiri. Pak Fajar, apakah ada strategi tertentu untuk
penyelaman? Karena tadi Bapak mengatakan bahwa memang visibility ini menjadi salah satu kendala, kemudian kekeruhan dan juga sedimentasi. Misalnya dengan banyaknya penyelam yang turun juga akan mempengaruhi kekeruhan yang ada di laut itu kan Pak? Seperti apa strategi yang diberlakukan? Betul Mbak. Kalau strateginya kita tetap mengatur berapa penyelam yang turun, bagaimana penyelaman di bawah sana. Contohnya saja sebagai gambaran ini mungkin yang lebih mudah adalah ibaratnya orang kita menyapu sehingga dibariskan untuk menyapu atau swab pencarian itu akan lebih luas dan lebih efektif berjalan bersama. Naik lagi ke atas kita petakan lagi di mana yang sudah terselami dan di mana poin yang belum kita maksimalkan lagi sehingga tidak semuanya turun dan membuat di bawah pun keruh. Komunikasi tetap kita jaga untuk koordinasinya sehingga tidak ada penumpukan tim selam di bawah. Kalau menumpuk di bawah, sedimennya akan naik sehingga visibility-nya akan menurun, akan lebih gelap, keruh di bawahnya. Baik, saya ke Demikian, Ibu Ruth. Ibu Ruth, ini FDR sudah ditemukan. Apakah investigasi ini sudah bisa dimulai atau menunggu sampai dengan hari Senin, sampai dengan pencarian, sampai dengan batas waktu pencarian, Ibu Ruth, untuk memori CVR ini? Ya, kalau melihat kerja KNKT ya, biasanya sih mereka akan menunggu, sambil menunggu itu, kan si FDR-nya sendiri kan saat ini sedang dikeringkan ya. Kemungkinan sudah kering ya, karena itu mengambil waktu sekitar 10 sampai berapa belas jam gitu untuk mengeringkan dari yang kemarin diangkat. Kemudian baru dicoba untuk dibaca. Dibaca tuh dalam artian bukan langsung bisa terbaca, tetapi codingnya itu diunduh gitu ya. Kemudian baru bisa dibaca oleh para analisnya. Kemungkinan sambil menunggu ini mereka pun akan mempelajari seluruh data yang dapat dikumpulkan oleh tim, baik dari company-nya, maksudnya dari maskapai, kemudian logbook dari Boeing-nya sendiri mengenai si pesawat tersebut, sampai kepada logbook para penerbang yang terakhir, itu bagaimana. Paling itu yang mungkin mereka bisa kerjakan. Baik, terima kasih Ibu Ruth Simatupang, mantan investigator KNKT dan juga Letkol Fajar sudah bergabung bersama kami dari Kadispenko Armada 1. Kita doakan semoga memori CVR ini bisa segera ditemukan sehingga investigasi nantinya bisa berjalan dengan lancar.